Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya masih tetap semangat. Nah, adik-adik semua, hari ini Inang Pendeta bersama dengan Kak Nina. Hai. Dan Kak April. Hai. Kami bertiga akan menemani adik-adik semua dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Nah, kakak-kakak, kita mau ngapain ya hari ini? Wah Inang, sebelum itu sekarang kita sudah mencapai tanggal 12 Juli. Sudah cukup lama ya adik-adik di rumah. Tapi kira-kira adik-adik masih semangat nggak ya Kak Nina? Masih semangat dong Kak. Pasti semangat ya. Hari ini kita akan bernyanyi. Inang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Dan ada cerita loh. Wah, ada cerita? Iya. Siapa yang cerita nih Kak Nina? Nah, Kak April sama Kak Nina, Ina. Oke, nah adik-adik semua, nanti adik-adik harus mendengarkan apa yang menjadi cerita dari Kak Nina dan Kak April hari ini. Nah, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini dengan bernyanyi lagu sekolah minggu Sayang Disayang. Ayo Kak Sera. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberikan waktu yang begitu indah bagi kami, hingga kami saat ini boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena itu, biarlah sinar Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab hati kami semua sudah siap. Amin. Nah adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amos, pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, firman ini tadi menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan Allah melalui Nabi Amos memberikan teguran kepada umat Israel ketika itu yang sudah melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah lagi. Mereka semua melakukan kejahatan, apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan mereka tidak memperdulikan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, tidak memiliki rasa kasihan,
memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekitar mereka. Pokoknya yang terjadi di tengah-tengah umat itu adalah apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah, karena kasih Allah yang begitu besar, Allah menegur umat itu melalui Nabi Amos. Nah, Amos mengingatkan supaya umat Israel itu hidup dalam kebaikan. Mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan dan membenci apa yang namanya kejahatan. Sebab jika umat itu melakukan kebaikan, maka Tuhan Allah akan selalu menyertai dan memberkati mereka. Tetapi jika umat itu melakukan apa yang tidak baik, apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan Allah akan memberikan hukuman kepada mereka. Jadi, siapa yang berbuat jahat, siapa yang tidak baik di hadapan Tuhan, siapa yang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, akan mendapatkan murka atau amarah atau hukuman daripada Tuhan Allah. Tapi tadi, karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan Allah masih mengharapkan bahwa umat itu kembali melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, umat itu mengalami pertobatan. Jadi Nabi Amos adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa umat itu mengalami pertobatan atau sadar akan apa yang telah mereka lakukan, yang salah dan tidak baik di hadapan Tuhan Allah. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik semua yang ada di rumah? Apakah kalian sudah melakukan kebaikan di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari? Atau apakah adik-adik justru melakukan apa yang jahat, apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah? Tapi sesungguhnya firman Tuhan hari ini mengajak kita semua adik-adik sekolah minggu supaya kita lebih rajin, lebih giat lagi untuk berbuat kebaikan di tengah-tengah hidup kita ini. Coba kalau kita sebutkan apa saja ya kira-kira perbuatan baik, pasti adik-adik semua sudah tahu, sudah mengerti apa saja itu perbuatan baik. Berdoa, Inang Pendeta, iya, berdoa itu adalah perbuatan baik. Menolong teman, menolong mama di rumah, menolong papa di rumah, ya, itu juga adalah perbuatan baik. Terus apalagi? Wah, pasti banyak ya adik-adik semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, ya kan? Nah, kalau kita diperintahkan atau disuruh, diarahkan untuk menjaga kesehatan, kita nurut, itu juga perbuatan baik. Kita cuci tangan, kalau keluar kita pakai masker, lalu kemudian jaga jarak, katanya kita ikut aturan, itu juga adalah perbuatan baik. Nah, lalu kemudian perbuatan jahat itu apa? Usil, Inang Pendeta? Iya. Terus apalagi? Melawan sama mama dan papa? Iya. Lalu apalagi? Berbohong? Iya, ya kan? Nah, banyak mungkin yang bisa menggodai kita supaya kita melakukan kejahatan dalam kehidupan kita ini. Tapi kita harus ingat, kalau kita buat jahat, maka Tuhan tidak akan sayang kepada kita. Nah, sama seperti umat Israel itu, ketika mereka buat jahat, Allah menghukum mereka semua. Nah, pastinya adik-adik semua tidak mau kalau Tuhan itu marah kepada kita, kan? Adik-adik semua tidak mau kalau Tuhan itu menghukum kita, kan? Pasti kita semua mau supaya Tuhan itu sayang kepada kita semua. Nah, kalau kita mau Tuhan Yesus sayang kepada kita, maka lakukanlah apa yang baik di mata Tuhan Yesus. Mulai dari rajin baca firman Tuhan, berdoa, menolong teman, menolong mama, berbicara yang sopan, dan lain sebagainya. Nah, perbuatan baik itu juga boleh kita lakukan atau kita mulai di tengah-tengah rumah kita masing-masing.
Lalu kemudian di gereja, di sekolah, di tempat kita bermain, dan di mana saja kita berada, kita harus sama-sama berusaha untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jadi adik-adik semua, inilah yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari bersama-sama melakukan kebaikan dan jauhi apa yang jahat. Nah, hari ini Kak April dan Kak Nina akan membawakan cerita untuk kita semuanya tentang Tiwi, gajah berbelalai panjang. Kita sama-sama mendengarkan ya. Hai adik-adik, hari ini Kak April dan Kak Nina akan membawakan satu cerita tentang seekor hewan. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya hewan apa yang akan kami bawakan? Kak Nina tahu? Nggak tahu Kak April, hewan apa itu Kak April? Coba Kak April kasih clue-nya. Hewan ini memiliki badan yang besar, tinggal di hutan dan punya belalai, Kak. Badannya besar, tinggal di hutan, punya belalai yang besar. Oh, aku tahu Kak April. Gajah kan? Betul Kak Nina. Hari ini Kak April dan Kak Nina akan membawakan cerita tentang seekor gajah. Sebelum kita mulai cerita, coba adik-adik di rumah duduk dengan manis dan dengarkan kisah ini sampai selesai ya. Pada suatu hari di sebuah hutan, pada saat itu cuaca sangat cerah. Seperti hari-hari sebelumnya, para hewan memulai aktivitas mereka masing-masing. Sepertinya ada sekumpulan gajah sedang mandi di sungai. Namun, ada satu gajah yang berbeda daripada teman-temannya. Gajah ini mempunyai belalai yang lebih panjang. Namanya Tiwi. Coba kita dengar, kira-kira mereka sedang apa ya? Hai teman-teman. Bur. 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 Wah, Tiwi ternyata iseng sekali terhadap teman-temannya. Tiwi menyembur-nyemburkan air di sungai menggunakan belalainya yang panjang. Kira-kira teman-temannya suka atau tidak ya dengan kelakuan Tiwi itu? Tiwi, kenapa kamu menyemprotkan air di sungai itu kepada kami? Kami jadi tidak bisa mandi dengan tenang. Sudahlah, kita sudah saja mandi di sungai. Aku jadi malas sama Tiwi. Teman-teman Tiwi pun pergi. Tiwi menjadi sedih karena dia merasa sendirian. Namun tiba-tiba Tiwi melihat ada sekumpulan monyet sedang bergelantungan di pohon. Kira-kira apa lagi ya yang akan Tiwi lakukan terhadap para monyet itu? Coba kita dengar. Ada monyet bergelantungan di pohon. Aku pengen seperti monyet-monyet itu. Waduh, kok Tiwi melompat ke ranting pohon ya? Padahal badan Tiwi kan besar. Kira-kira apa ya yang terjadi? Buk. Wah, Tiwi jatuh kembali. Badannya yang besar tidak mungkin kuat bergantungan seperti monyet. Tiwi pun menjadi sedih. Dia kembali mengelilingi hutan dan melihat siapa lagi ya yang bisa bermain dengan Tiwi. Lalu Tiwi bertemu dengan seekor hewan bernama Tenggiling. Tenggiling ini mempunyai keunikan, dia bisa melipat tubuhnya menjadi bulat. Kira-kira apa lagi yang Tiwi lakukan ya? Hai Tenggiling, boleh aku bermain bersama kamu? Sepertinya seru kalau kita berguling. Coba kita berguling bersama. Tapi susah aku bergulingnya. Wah, Tiwi lagi-lagi tidak bisa bermain bersama Tenggiling. Badannya yang besar tidak mungkin membuat Tiwi dapat menggelung tubuhnya seperti Tenggiling. Lalu, Tiwi kembali berjalan-jalan di dalam hutan. Sampai kemudian,
Tiwi kembali bertemu dengan kumpulan kelinci. Kelinci ini sedang berlari dengan riang ke sana kemari. Coba kita dengar yuk, Tiwi apalagi yang dilakukannya? Hai kelinci, sepertinya kalian senang sekali. Boleh aku bermain bersama kalian? Hai Tiwi, boleh. Ayo kita berlari bersama. Wah, Tiwi kembali terjatuh. Kira-kira kelincinya bilang apa ya ke Tiwi? Hai Tiwi, sepertinya badanmu yang besar tidak cocok bermain bersama kami. Lebih baik kamu mencari permainan lain deh. Begitu ya. Terus saya main bersama siapa? Para kelinci pun tidak tahu Tiwi harus bermain dengan siapa. Lalu Tiwi melanjutkan kembali perjalanannya mengelilingi hutan. Sampai akhirnya Tiwi bertemu dengan kumpulan kancil. Kancil ini sedang melompat bersalto ke sana kemari. Coba kita dengar lagi, Tiwi ngapain ya? Hai kelinci. Wah, sepertinya asik kalau kita melompat-lompat. Ayo Tiwi, melompat bersama kami. Buar. Tiwi kembali terjatuh. Dia tidak melihat jalan di depannya karena badannya cukup besar. Tiwi tercebur ke sungai. Untung saja badan Tiwi cukup besar sehingga membuat Tiwi dengan mudah dapat bangun kembali dan berjalan ke dataran. Setibanya di dataran, dia melihat teman-temannya berkerumun. Ternyata ada api yang cukup besar membakar pohon yang cukup tinggi. Oh, ayo gajah, coba padamkan api itu, sahut kelinci. Serut, lagi gajah lagi, kata si kancil. Serut, wah, ternyata pohonnya cukup tinggi. Gajah itu tidak bisa meredamkan api tersebut. Lalu melihat Tiwi tidak jauh dari pohon yang terbakar, kancil pun memanggil Tiwi. Tiwi, coba tolong padamkan api ini. Aku yakin kamu pasti bisa. Gunakan belalaimu, Tiwi. Baik kancil, saya akan membantu. Sekali lagi Tiwi, sedikit lagi. Bur. Sekali lagi Tiwi, sekali lagi. Piu. Dan seketika pohon yang terbakar itu padam. Tiwi pun senang. Begitu juga kancil, kelinci, dan para gajah. Tiwi sepertinya tahu bagaimana cara berbuat kebaikan kepada orang banyak dengan kelebihan yang dia punya. Tiwi pun lalu mengelilingi hutan dengan riang gembira. Sampai kemudian Tiwi tiba di sebuah kebun milik Pak Tawon. Kira-kira kebaikan apa ya yang akan Tiwi lakukan? Aku tahu, ternyata aku bisa menggunakan belalaiku untuk membantu menyiram tanamannya Pak Tawon. Piur. 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 Melihat Tiwi yang membantu menyiram kebunnya Pak Tawon pun berseru. Hai Tiwi, terima kasih ya telah membantu menyiram kebunku. Aku yakin kalau kamu rajin menyiram kebunku pasti bersemi dengan indah. Sama-sama Pak Tawon. Saya akan berusaha setiap hari akan menyiram tanamannya Pak Tawon. Tiwi pun senang, dia kembali berbuat kebaikan. Tiwi lalu menyelusuri hutan, semakin dalam, hingga dia ketemu temannya sekumpulan gajah sedang mandi di sungai. Kira-kira Tiwi berbuat kebaikan apa lagi ya? Hai teman-teman, kelihatannya kalian sangat senang sekali. Ayo kita bermain bersama. Piu. Piu. Lagi Tiwi, seru sekali. Piu. Wah, ternyata Tiwi menggunakan belalainya untuk membuat pancuran bagi teman-temannya yang sedang mandi. Teman-temannya pun senang sekali. Nah, begitulah cerita tentang Tiwi hari ini.
Seperti Tiwi yang akhirnya menemukan cara untuk berbuat kebaikan kepada orang melalui kelebihan yang Tiwi punya, adik-adik di rumah juga harus bisa ya berbuat kebaikan kepada orang sekitar dengan kelebihan yang adik-adik punya. Betul adik-adik, talenta dan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita gunakan untuk membantu teman-teman yang memerlukan. Nah, semoga adik-adik dapat mengingat pesan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah! Adik-adik, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan juga sudah mendengarkan cerita dari Kak April dan Kak Nina. Semoga apa yang sudah disampaikan semakin mendorong kita, menyemangati kita untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur kalau hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami selalu rindu untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami ini. Berbuat baik kepada mama dan papa, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik juga kepada teman-teman kami. Sebab Tuhan juga sudah lebih dulu berbuat baik kepada kami masing-masing. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan yang selalu rindu untuk melakukan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sampai di ucapan selamat ulang tahun. Oh iya, Kak Nina dan Kak April, ada berapa orang ya adik-adik kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini? Ada 4 orang, Inang, dalam 1 minggu ini yang berulang tahun. Oke, ada 4 orang. Siapa aja? Yang pertama ada Mateo Butar-Butar. Yang kedua ada Queen Hasian Olin Sinaga. Dan yang ketiga ada Filano Martin Tobing. Dan yang keempat ada Abel. Oke, ada 4 orang berarti. Nah, ayo Kak Nina dan Kak April, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, mewakili semua seksi sekolah minggu. Ayo, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Ayo Kak Sera. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Mateo, padamu Queen Sinaga, Padamu Martin, padamu Abel, selamat ulang tahun. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita dari Kak Nina dan Kak April untuk hari ini. Dan kita akan menutup pembelajaran firman Tuhan untuk kita hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Pujian Sekolah Minggu, Mata Tuhan Melihat. Ayo Kak Sera. Mata Tuhan melihat
melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, pembelajaran firman Tuhan untuk hari ini telah boleh kami lakukan dalam terang kasih Tuhan. Engkau yang berdiam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami, dan juga akan melakukan firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Sehingga kami tetap menjadi anak kesayangan bagi Tuhan, di mana kami selalu melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunilah akan dosa-dosa kami yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami ini, terlebih dalam 1 minggu ini, supaya kami semakin layak lagi untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan kami juga mendoakan buat adik-adik sekolah minggu, teman-teman kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhanlah yang selalu menambahkan panjang umur, kesehatan, dan kepintaran kepada mereka semua, supaya mereka juga selalu menjadi anak kebanggaan bagi orang tua, terlebih di hadapan Tuhan saja. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran akan firman Tuhan untuk kita semua dalam 1 hari ini. Yang terakhir, Inang Pendeta, Kak Nina, dan Kak April tetap berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, Patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Bye. Bye.